15 tempat terlarang di Indonesia yang memiliki keindahan alam namun berbahaya, bahkan ada yang bisa perpendek umur. Sebagai negeri tropis, Indonesia memiliki beragam tempat-tempat indah yang kaya akan nilai sejarah, budaya, dan kearifan lokal masyarakat. Tak banyak orang tahu ternyata terdapat tempat-tempat indah di Indonesia yang ternyata terlarang untuk dikunjungi oleh siapapun karena dianggap suci, keramat, angker, bahkan mendatangkan kesialan. Indonesia memiliki beberapa pulau dan juga dijuluki sebagai paru-paru dunia karena kekayaan alamnya yang indah. Keanekaragaman hayati dan budaya Indonesia menjadikannya negara yang unik. Tidak heran jika turis mancanegara memberi Indonesia julukan emas hitam atau paru-paru dunia. Meskipun Indonesia penuh dengan alam dan wisata yang indah, pulau di Indonesia memiliki keindahannya masing-masing dan cocok untuk tempat wisata untuk melepas penat. Namun di balik keindahan pulau dan tempat wisata di Indonesia ada beberapa tempat yang dilarang untuk dikunjungi. Beberapa tempat ini terlarang untuk dikunjungi baik warga setempat maupun wisatawan lokal dan mancanegara. Nah, berikut tempat wisata yang indah dan eksotis namun dilarang untuk dikunjungi. Pertama, Pulau Sempu, Malang. Salah satu tempat wisata yang larang dikunjungi di Malang yakni Pulau Sempu yang lokasinya berada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Pulau Sempu ini memiliki pemandangan yang indah dan eksotis serta memiliki kekayaan alam dan merupakan wilayah cagar alam. Di tempat ini terdapat banyak satwa endemik dan dasar laut dengan terumbu karang indah. Hal inilah yang menjadikan pulau ini sangat indah dan dapat memanjakan mata. Namun, Pulau Sempu yang indah ini tidak boleh dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini karena pulau ini merupakan cagar alam dan jika berkunjung harus memiliki izin dari Badan Konservasi Sumber Daya Jawa Timur. Kedua, Alas Purwo, Banyuwangi. Alas Purwo merupakan kawasan hutan lindung yang berada di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Hutan ini menjadi habitat bagi puluhan spesies satwa endemik Pulau Jawa yang terancam punah. Terlepas dari semua itu, mengunjungi Alas Purwo adalah hal yang sangat tidak dianjurkan oleh warga setempat karena dipercaya dapat mendekatkan celaka. Konon Alas Purwo dianggap sebagai pusatnya ilmu hitam di tanah Jawa. Banyak berdiri istana-istana jin yang seringkali didatangi oleh para pencari pesugihan. Cerita yang beredar di masyarakat bahwa setiap pengunjung yang datang ke Alas Purwo dengan niat yang salah tidak akan pernah menemui jalan pulang. Ketiga, Jembatan Merah, Kebun Raya Bogor. Jembatan ini terletak di area kawasan Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Dibangun pada masa kolonialisme Hindia Belanda, konon bagi pasangan yang melintas jembatan ini tidak akan langgeng hubungannya. Hal ini dikarenakan kutukan dari sosok makhluk astral yang dahulu bunuh diri di jembatan ini akibat putus cinta. Fakta sebenarnya, tragedi bunuh diri tidaklah terjadi di jembatan ini. Namun karena kenangannya di jembatan ini begitu membekas membuat sukmanya terikat dan tidak bisa lepas dari jembatan merah. Sosok astral ini akan memberikan sugesti dan bisikan kepada setiap pasangan yang tidak serius menjalin hubungan agar segera mengakhiri sebelum menyebabkan luka hati mendalam. Keempat, Candi Gedong Songo, Semarang. Candi Gedong Songo merupakan bangunan cagar budaya bercorak Hindu yang terletak di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Candi Gedong Songo secara arsitektur memiliki kesamaan dengan Candi Arjuna yang berada di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Hingga kini candi ini masih digunakan sebagai tempat peribadatan dan ritual-ritual budaya. Candi Gedong Songo terdiri atas 9 buah candi yang dibangun secara terpisah di area dataran tinggi Ungaran. Namun pada kenyataannya hanya ada 8 buah candi saja. Konon candi ke-9 letaknya tersembunyi dan sangat terlarang. Siapapun yang melihatnya tidak akan berumur panjang, atau sudah dekat dengan waktu kematian. Kelima, Pulau Kumala, Kutai. Pulau Kumala merupakan satu-satunya pulau yang berada di tengah-tengah Sungai Mahakam, Kutai, Kalimantan Timur. Sejak dahulu, pulau ini memang pulau yang tak berpenghuni. Namun pada tahun 2002 diubah menjadi kawasan wisata oleh pemerintah setempat dengan dibangunnya beberapa infrastruktur seperti kereta gantung dan berbagai wahana bermain lainnya. Meskipun demikian, Pulau Kumala tetap saja sepi oleh pengunjung. Suasana angker seringkali menggerayangi setiap pengunjung yang membuat urung menikmati permainan. Tidak sedikit juga yang merasa diganggu oleh makhluk-makhluk astral penghuni pulau. Keenam, Goa Jepang, Bandung. Goa Jepang dibangun pada masa pendudukan Indonesia oleh Jepang tahun 1942. Goa ini menjadi tempat persembunyian tentara Jepang saat masih berseteru dengan sekutu. Setelah Indonesia merdeka, goa ini ditinggalkan begitu saja hingga terbengkalai dan dipenuhi oleh semak belukar. Kini Goa Jepang menjadi salah satu destinasi populer di Bandung. Goa Jepang selalu ramai, terutama saat libur panjang. Namun demikian kesan mistis tetap menggelayuti goa ini.
Terkadang menjelang malam sering terdengar suara teriakan dan penampakan tentara Jepang yang meragang nyawa di tempat ini. Tak banyak yang berani menjelajah jauh ke dalam goa Jepang karena aura angker yang semakin tebal. Ketujuh, air Ranukumboro, Jawa Timur. Ada juga air Ranukumboro yang dipercaya sebagai air suci yang sering digunakan dalam ritual. Pendaki tidak diperbolehkan mandi atau mencuci di air Danau Ranukumboro. Menurut mitos yang berlaku di Danau Ranukumboro, ada seekor ikan mas yang diyakini sebagai jelmaan dari Dayang yang menemani Dewi Ranukumboro. Oleh karena itu, ada larangan khusus bagi pendaki yang mendaki Gunung Semeru di Jawa Timur. Kedelapan, Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Masyarakat Jogja, khususnya masyarakat Jawa, percaya bahwa Pantai Parangtritis adalah pintu gerbang menuju Keraton Laut Selatan milik Ratu Kidul. Ratu dikatakan sangat menyukai warna hijau. Ketika wisatawan datang dengan berpakaian hijau, mereka berperan sebagai tentara atau pengawal Ratu Laut Selatan. Oleh karena itu mitos bahwa pengunjung yang datang ke pantai ini dilarang memakai pakaian hijau. Kesembilan, Gua Hawan, Maluku Tenggara. Terkenal karena air kolamnya yang biru jernih dan tujuan wisata yang konstan, gua ini muncul sebagai mitos di balik air jernih kolam ini. Ada cerita-cerita mitologi yang berkembang di masyarakat sekitar. Gua Hawang konon memiliki bebatuan yang menyerupai manusia dan 2 ekor anjing. Menurut cerita yang beredar, ada seorang laki-laki yang pergi berburu babi hutan dengan kedua anjingnya karena bosan minum air gua, tapi ternyata pahit, kotor, sehingga lelaki itu dan kedua anjingnya dikutuk menjadi batu. Ke-10. Pulau Biak, Papua. Terletak di Teluk Cenderawasih, Papua, Pulau Biak memiliki pantai-pantai yang indah dan kekayaan bawah laut yang memukau. Namun, ada satu tempat di pulau ini yang dijaga ketat oleh pemerintah Indonesia, yaitu Pulau Numfor. Pulau ini dianggap sebagai area strategis karena memiliki landasan udara yang digunakan selama Perang Dunia II. Pengunjung tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di pulau ini karena adanya reruntuhan bangunan dan benda-benda bersejarah yang masih tersimpan di sana. Ke-11. Kawah Ijen, Jawa Timur. Kawah Ijen terkenal dengan fenomena uniknya, yaitu api biru yang terbakar di malam hari. Namun, ada sebuah kawasan di dalam kawah yang dilarang diakses oleh wisatawan, yaitu Blue Fire Zone, atau zona api biru. Zona ini berada di area berbahaya karena kadar belerang yang sangat tinggi dan gas beracun yang bisa membahayakan kesehatan. Meski tidak diizinkan untuk masuk ke zona ini, pengunjung masih bisa menikmati keindahan Kawah Ijen yang lainnya dengan mematuhi aturan dan petunjuk yang ada. Ke-12. Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Pulau Nusa Kambangan, yang terletak di lepas pantai selatan Jawa Tengah, dikenal sebagai Pulau Penjara. Pulau ini dijaga ketat oleh pemerintah dan dihuni oleh beberapa penjara terkenal, termasuk penjara tempat eksekusi mati dilakukan. Meskipun pulau ini tidak terbuka untuk umum, keindahan alamnya memang luar biasa. Itu mencakup pantai-pantai yang memukau, gua-gua batu karang, dan hutan yang lebat. Sayang, wisatawan tak bisa berkunjung ke sana. Ke-13. Gunung Kerinci, Sumatera Barat. Gunung Kerinci adalah gunung tertinggi di Sumatera dan menawarkan pendakian yang menantang serta pemandangan alam yang luar biasa. Namun, terdapat sebuah gua di Gunung Kerinci yang disebut Gua Kucing. Di mana Gua Kucing ini dilarang untuk dijelajahi oleh masyarakat umum. Gua ini dianggap keramat dan dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur. Ke-14. Cagar Alam Kawah Ratu, Jawa Barat. Cagar Alam Kawah Ratu, yang terletak di Gunung Salak, Jawa Barat, menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan hutan tropisnya yang lebat. Namun, ada sebuah tempat di dalam cagar alam ini yang dilarang untuk dikunjungi oleh orang awam, yaitu kawasan terlarang. Kawasan ini dijaga ketat karena diyakini sebagai tempat pertapaan spiritual. Kawasan tersebut hanya dapat diakses oleh sejumlah tertentu orang yang memiliki izin khusus. Ke-15. Danau Toba, Sumatera Utara. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan salah satu objek wisata terkenal. Namun, di tengah danau terdapat sebuah pulau bernama Pulau Samosir yang dianggap sebagai tempat sakral oleh suku Batak Toba. Ada beberapa area di pulau ini yang dianggap terlarang bagi wisatawan. Terutama, tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat pemujaan atau upacara adat. Meskipun sebagian besar tempat ini tidak dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, tetapi tetap menyimpan pesona tersendiri. Adanya larangan mengunjungi tempat-tempat ini juga bertujuan untuk melindungi keaslian, keberlanjutan, dan keberagaman budaya serta alam di Indonesia. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ini, agar membuat admin lebih semangat lagi dalam pembuatan video yang lebih keren pastinya, dan lebih menarik lagi ke depannya. Terima kasih semuanya.